karir. Nah, kalau jenjang karir aja masih bimbang, masih dihantui, ini akan diperpanjang atau tidak, ini kontraknya berakhir atau tidak, ini masih akan dilanjut atau tidak, apalagi kemudian muncul isu kesejahteraan. Karena banyak dari kawan-kawan kita yang sudah NIDN ternyata belum mendapatkan hak tunjangan profesi dosen atau serdos. Belum lagi tanda petik tadi saya mengutip Bu Ainun dari Mandailing Natal yang menyampaikan bahwa sepertinya di kampus kami itu anak kandungnya adalah PNS, sementara dosen tetap bukan PNS, ini anak angkat atau anak tiri gitu. Kalau saya tadi berseloroh, Bu Ainun ini sepertinya anak pungut gitu kan. Nah ini menjadi isu lanjutan. Nah, kemudian yang ketiga, pada nomenklatur P3K, pegawai pemerintah dengan kontrak kerja ini, ada ketakutan, kekhawatiran tersendiri dengan bahasa kontrak. Apakah kemudian nanti dikontrak 1 tahun atau 2 tahun sekali? Nah ini kemudian menjadi tanda tanya juga di benak kawan-kawan, baik yang di bawah Kemenag maupun yang di bawah Kemendikbud. Nah sebagai pengantar itu Pak anggota DPR kita, Pak Ustadz Iskan, mudah-mudahan nanti kita setelah Bapak memberikan update terkini, perkembangan terkini tentang wacana P3K termasuk dosen khususnya, karena memang sebetulnya bukan hanya dosen, yang sebelumnya sudah diproses juga guru, tenaga kesehatan, bidan, dan sebagainya. Nah setelah itu mungkin kita mohon izin menampung keluh kesah kawan-kawan dari IDTN PNS Republik Indonesia supaya bisa ditampung. Syukur-syukur nanti ketika Pak Ustadz Iskan 8 Maret nanti kembali ke DPR paripurna. Nah, aspirasi dari kami, dari kawan-kawan kita semua se-Indonesia ini bisa disampaikan dan dikuatkan agar tujuan harapan kami kalau mengingat UASN dan PP 49 ini bahwa pilihan P3K mungkin salah satu yang terbaik bagi kami. Nah, namun harapan kami juga tetap mengalir kepada Bapak, jika memang di P3K-kan, maka tolonglah kami agar kami ini mengingat masa bakti kami, pengabdian kami, ada yang 5 tahun, 10 tahun, mungkin ada yang 20 tahun. Nah, di kampusnya masing-masing, loyalitas kami ini, kemudian jabatan fungsional kami yang sudah ada yang asisten ahli, lektor, bahkan ada yang lek kepala, belum lagi NIDN yang tidak mudah kita proses, ini mohon dipertimbangkan sehingga kami ini yang bergabung di IDTN PNS Republik Indonesia ini bisa menjadi dosen P3K tanpa melalui mekanisme tes sebagaimana yang didengungkan oleh Kemenpan RB kemarin. Sementara itu sebagai pemantik kami persilakan kepada Pak Ustadz Iskan untuk menyampaikan update terkini dan perkembangan terakhir mengenai isu yang kita gelontorkan tadi. Silakan Pak Iskan. Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Ustadz. Suaranya belum dibuka. Jelas suaranya? Jelas. Halo? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas Pak. Sebelum saya mulai, ya. Target perjuangan teman-teman harus ASN yang dicita-citakan atau cukup dengan V3K itu. Akhir dari perjuangannya sampai biar saya bisa teruskan gitu. PNS Pak, PNS. Karena pengabdiannya sudah lama Pak. Oh, bisa PNS lah Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya dihubungi panitia baru bisa jam 10 karena saya sedang reses, tadi pagi masih di Medan ketemu gubernur, kemudian tadi Labura, dan saya takut kalau saya mulai jam 8 sampai ke hotel jadi agak susah jaringan. Alhamdulillah tadi jam 9 saya sudah sampai ke hotel dan kita bisa ketemu ya. Pertama begini, DPR itu kan lembaga politik ya. Lembaga politik itu pertama harus perlu tekanan dari teman-teman. Jadi melalui media, melalui diskusi, termasuk juga tekanan kepada DPR supaya DPR itu lebih serius. Karena waktu pemilu kemarin ya, awal waktu mendekati pileg periode kemarin, juga teman-teman dari THL, tenaga harian honorer di Kementerian Pertanian waktu itu ya, walaupun saya tidak di Komisi 4, tapi kemarin saya perjuangkan, itu mereka sangat aktif ya melakukan bahkan demo di DPR ya kan, kemudian datang ke Komisi 8 sampai waktu itu saya putus supaya dilakukan rapat beberapa kementerian, waktu itu Menteri Pertanian, kemudian Menteri Menpan ya, Menteri Penertiban Aparatur Negara, kemudian Menteri Keuangan. Karena biasanya kementerian ini saling lempar masalah. Kalau kementerian kalau ini kan berarti minimal harus ada pertemuan Kementerian Agama, Kementerian PNK, Menteri Penertiban Aparatur Negara. Kan ini kan masalah jenjang karir ya. Kemudian Menteri Keuangan biasanya dipimpin oleh pimpinan DPR langsung. Jadi kita temukan mereka berempat. Di situ kita buka-bukaan, mana masalahnya. Karena kemarin itu ada yang bilang ini masalahnya di Menteri Pertanian. Unmute Pak, unmute. Karena prinsipnya kalau menteri yang terkait itu udah kedengaran? Dengaran Pak. Sudah Pak, sudah. Tolong sudah. yang lain matikan ya. Madung. Dimatikan. Dimute dulu yang lain. Karena biasanya begitu kita bedah masalah itu permasalahan itu ada di Menteri Keuangan. Karena pada prinsipnya kan kementerian terkait itu dia senang-senang aja. Menteri Agama semua jadi PNS, pakai ada jengkol di dadanya. Biasanya kalau di Tapanuli itu ngambil boru mau kawin itu kalau sudah ada jengkol itu gampang. Jadi kalau bisa di mana kerjanya PNS, itu sudah keren banget gitu ya. Jadi menteri teknis itu biasanya disetujui aja. Kalau kasus itu di Menteri Agama, dia Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan seterusnya. Makanya biasanya itu kenapa pemerintah itu agak enggan melakukan pengangkat itu masalah dana, karena akan berhubungan dengan penggajian, hak pensiun dan segala macam tetep bengek dari peraturan itu. Makanya kemarin itu begitu di pertemuan itu akhirnya berhasil dirumuskan banyak yang diangkat yang P3K itu. Karena waktu itu mereka bilang saya udah 30 tahun Pak mengabdi di pertanian ini, masa saya tidak dihargai? Bukan masalah uangnya Pak, kami kan sudah cari makan bisa lah, tapi dihargai gitu. Oh gitu. Akhirnya waktu itu banyak yang ikut dalam program P3K. Nah sekarang sebetulnya dengan kondisi teman-teman ini, pertama harus ada support itu, penguatan, kekompakan, melakukan satu move yang kuat, baik melalui formal media, terus sampai mereka itu kemarin itu sampai demo gitu ya. Demo kan juga dibolehkan ya dengan persyarat itu. Nah, jadi pengalaman teman-teman di THL itu perlu dipelajari tahapan-tahapannya supaya berhasil. Nah, itu kan nanti kita bedah gitu. Apa masalahnya di Kementerian Agama, ada masalahnya pertanian, Menteri Pendidikan Nasional, dan juga Menteri Penertiban Aparatur Negara.
karena masalah jenjang, kemudian juga masalah yang krusial itu juga Kementerian Keuangan. Karena Menteri Keuangan ini dia semacam bendahara negara itu full gitu, dia semacam menteri awal gitu ya. Dia lebih kuat daripada Menko karena semua dana itu kan di dia muaranya gitu. Jadi dia harus kita tekan juga. Jadi teman-teman juga harus menghubungi Komisi 11, mungkin sudah dihubungi, saya nggak tahu, yang mudah-mudahan Komisi 8, Komisi 10, dan Komisi 2. Minimal seperti itu yang dilakukan. Nah, dengan kondisi seperti ini sebetulnya kalau saya melihat ini keputusan ini undang-undang ini aneh gitu. Karena di dalam undang-undang tentang ketenagakerjaan yang boleh sebetulnya semacam outsourcing itu adalah yang bukan tupoksi dari lembaga yang bersangkutan. Umpamanya gini, kalau bank itu kan tugas utama bank itu kan perbankan namanya. Di situ ada teller, ada direksi, ada macam-macam. Tugas utama dia di keuangan. Nah, maka umpamanya dia butuh satpam. Nah, di satpam itu masuk akal dibutuhkan outsourcing, ya kan? Atau perlu dia merenov rumah, dia butuh outsourcing. Tapi tidak boleh bank itu melakukan outsourcing pegawai bank itu sendiri, yang tugas utama dia adalah bank gitu. Nah, begitu juga dosen. Jadi kalau dosen itu tupoksi utama dia ya dosen ngajar gitu. Nah, kalau ada dosen itu dosen ASN, dosen P3K, dosen apa? Ini jadi kenapa dibuat dosen itu jadi outsourcing? Itu sebetulnya itu Undang-Undang Dasar 45. Karena dalam Undang-Undang Dasar 45 dan tujuan bernegara kita itu salah satu mencerdaskan bangsa. Nah, kalau di luar negeri seperti di Saudi, di Eropa, yang paling dihormati di dunia itu dua lembaga. Pertama, guru dan dosen. Yang kedua, polisi. Karena guru itu dia mencerdaskan satu negara. Negara itu kalau bodoh, dia akan ketinggalan. Yang kedua, polisi, karena polisi itu mengamankan biar masyarakat damai. Di beberapa negara yang paling besar gaji itu dosen dan apa? Saya sudah ngerti lah, pernah jadi dosen. Saya dulu pernah gajinya 50.000 satu jam pelajaran itu, satu jam pelajarannya itu jam 90 menit. Nah, itu jadi memang benar-benar, padahal saya S2-nya dari luar negeri, ya. Negara nggak pernah bayar saya tiket saya, pelajaran saya, buku saya banyak, cuma dibayar apa 50.000, itu kan penghinaan sebetulnya ya. Jadi dosen itu dia tidak boleh dibuat outsourcing begitu, nggak boleh P3K. Anda pakai atau tidak pakai itu aja masalahnya ya. Jadi negara itu dia harus menghargai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, narasi itulah sebetulnya kemajuan satu bangsa. Jadi kalau dosen itu sudah dianggap adalah profesi yang tidak menarik, bahkan dihina, nah bagaimana mereka bisa mengajar dengan fokus, memberikan ilmu mereka sendiri, tidak ada pengakuan negara. Jadi menurut saya ini teman-teman butuh, kita akan backup nanti gimana tahapan-tahapannya. Dengan itu saya yakin kalau dia kuat ya melalui media sosial, melalui tahapan-tahapan itu, tapi harus ada tekanan yang kuat. Jadi dan jangan hanya PKS saja, karena kalau PKS saja tidak kuat. Tapi boleh, nggak apa-apa, kita sebagai leading pembawa inspirasi nanti kita perbuat supaya masyarakat itu dan juga pemerintah ini di mana-mana itu memang ada agak bego juga kelihatan, pura-pura dia nggak tahu gitu kan. Itu kan Undang-Undang Dasar 45. Tapi mereka memang harus ditekan gitu ya. Dulu itu sampai saya pukul meja juga itu ya, nggak sampai lempar botol sih, nggak, pukul meja begitu. Nggak apa-apa kalau cuma pukul meja kan, agak suami macamnya kaget aja begitu. Jadi menurut saya ini harus ada perjuangan politik, dan kalau ini terjadi, ini berarti kan adalah kemunduran kepada dunia ilmu pengetahuan di Indonesia, dan itu nanti besar kepada masa depan bangsa ini. Ya. Itu barangkali kalau masukan saya. Tentunya ini butuh perjuangan ya, mudah-mudahan seperti THL Kema itu kan mereka luar biasa ya, cuma memang beda kalau sekarang suasana COVID-nya memang ada keterbatasan dari segi ketemu langsung ya, tapi mungkin
melalui Zoom dan fasilitas lain mungkin masih bisa. Itu barangkali ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskan, luar biasa update terkininya. Kalau boleh bertanya gitu Pak Iskan, di kawan-kawan IDTN PNS ini secara totally ya, kita ada 8.500-an dosen tetap bukan PNS, baik di Kemenag maupun yang di Kemendikbud, yang sampai dengan saat ini bercita-cita menjadi dosen tetap P3K, ASN P3K itu tanpa tes. Harapan besar kami itu seperti itu. Nah, sebelum saya kawan untuk bertanya, saya ingin bertanya duluan Pak Iskan. Kira-kira kawan-kawan wakil rakyat kami dari fraksi PKS di Komisi 8 ini siap mendukung kita gitu ya Pak Iskan? Ya, siap kita saja. Tapi tentunya ini bukan hanya Komisi 8. Nah, jadi Komisi 8 nanti kita adu. Tapi Komisi 8 kan bukan hanya PKS gitu. Iya, betul. Ya kan? Kita akan jembatani lah kalau mau ketemu dengan Komisi 8. Nanti teman-teman kita ajak gitu. Siap. Alhamdulillah. Siap. Terima kasih Pak Iskan. Oke, kawan-kawan, kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan. Saya persilahkan kepada kawan-kawan untuk bertanya, membuka videonya, kemudian di unmute, bertanya, diawali dengan namanya, kemudian dari kampus mana, dan langsung kepada pertanyaan. Kalau bisa to the point saja karena waktu juga. Silakan kepada yang pertama nih Pak Rozi ya, Pak Rozi atau Mbak Rozi ini. Silakan. Oh Pak Rozi, silakan Pak Rozi. To the point dari mana, kemudian langsung saja ke pertanyaannya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman, saudara-saudaraku, dosen non-PNS yang terjolimi, tanda kutip. Pak Iskan, terima kasih sudah mau menerima curahan hati kami ya. Jadi Pak, sebenarnya mungkin kalau saya boleh curhat juga. Kondisinya sebenarnya kami ini kan direkrut dengan peraturan yang jelas Pak. Waktu itu. Kemudian muncullah undang-undang baru dan kemudian ada PP soal manajemen ASN. Yang kemudian itu membuat situasi kami makin jadi nggak jelas gitu. Jadi nggak jelas dengan adanya peraturan yang baru. Nah, harapan kami memang setelah ada rencana atau wacana dari pemerintah untuk mengangkat merekrut P3K, kami sebenarnya berharap itu saja pun oke lah gitu. Tapi memang harapan yang paling besar adalah menjadi ASN PNS itu memang rumit. Kalau menurut saya rumit, walaupun bisa ditekan gitu Pak ya. Tapi yang paling penting dari semua itu Pak adalah perlakuan yang kami terima. Saya nggak tahu di kampus lain, tapi dari yang saya dengar tadi memang sepertinya sama yang kami alami Pak. Kalau boleh saya curhat sedikit Pak, di kampus kami itu, kebetulan saya di UIN Sumatera Utara Pak ya. Kawan-kawan kami disebut dosen BLU Pak di sana, di sini dosen BLU, tapi memang statusnya dosen non PNS. Itu kami kayak warga kelas 2 Pak. Kalau beban SKS, beban BKD sama, gitu. Tapi muncul kesan gitu ya. Walaupun ini kalau saya lihat memang cenderung tergantung pimpinan sebenarnya Pak. Jadi kalau misalnya Pak Menteri Agama, karena kami di UIN, kalau Pak Menteri Agama berkenan merekrut kami tanpa testing, maksudnya tanpa mengikuti proses lagi, dan diangkat menjadi P3K, sebenarnya selesai masalah kami. Kalau untuk di UIN atau STAIN dan kawan-kawan yang di bawah PT KIN, selesai masalah kami sebenarnya. Tapi
Karena gini, selama ini yang terjadi Pak, kesannya pimpinan kami ini menerjemahkan peraturan itu masing-masing. Sehingga ya kami terima, terus terang Pak ya, kami penakut Pak. Kami jadi penakut gitu, karena takut misalnya nggak diperpanjang kontrak gitu ya. Sehingga ya yang bisa ini cuma merepet sendiri gitu Pak. Kalau bahasa ya Bapak ngerti lah pasti. Karena ancamannya jelas Pak, nggak diperpanjang kau nanti gitu. Sementara ada teman-teman Pak di UIN Sumatera Utara, kalau Bapak pasti ngikutin gitu Pak. Ada fakultas baru, ada jurusan baru yang memang awalnya itu diisi oleh dosen-dosen non PNS Pak. Kalau tidak ada dosen non PNS di situ, itu fakultas atau jurusan nggak bisa berdiri. Setelah prodi itu berdiri bagus, kemudian direkrut PNS baru, kami kawan-kawan yang selama yang awal menjadi asabikul awal itu dicetau apa namanya itu ya, jadi tidak seolah-olah tidak mendapat tempat yang semestinya gitu. Mungkin dari saya itu Pak, saya nggak tahu lagi mau bicara apa, karena yang penting sebenarnya pengakuan kami kalau memang betul kami ini sama dengan PNS seperti regulasi sebelumnya PMA dan Permendikbud itu, ya kalau boleh kami diperlakukan sama juga gitu. Tapi kan ternyata tidak. Apalagi dengan munculnya rencana rekrutmen P3K ini. Kemudian dari melalui forum ini juga saya berharap selain Pak Iskan dari PKS, saya berharap kawan-kawan yang mungkin ya, saya nggak tahu nih ada di Jawa Timur barangkali atau di Jawa Tengah. Kita tahu pemerintah saat ini sangat kuat dari orang-orang Jawa Tengah dan Jawa Timur, atau mungkin Palembang juga kuat sebenarnya di DPR dan di pemerintahan. Terutama kalau kita warga Nahdliyin, saya pikir itu punya jalur yang lebih baik, yang makin semakin kuat seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Iskan ya, bahwa kita bisa mendorong gitu. Kalau memang bisa kita bangun komunikasi dengan kawan-kawan atau bapak-bapak dari fraksi PKB gitu Pak ya, atau fraksi lain yang mungkin lebih dekat dengan pemerintah, itu saya pikir jalan kita dengan bantuan Pak Iskan juga dan kawan-kawan fraksi lain mungkin akan bisa lebih maksimal. Itu masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab atau kita tunggu dua lagi Pak Iskan? Silakan. Oke, selanjutnya masih ada yang ingin ditanya, mungkin Pak Ketum atau Pak Sekjen atau dari kepengurusan, monggo silakan. Izin Pak Adi. Dengan siapa? Bu Melda. Oke, Bu Melda, singkat Bu Melda, karena wilayah utara tadi sudah juga oleh Pak Rozi gitu kan. Silakan, singkat Bu Melda, mohon maaf. Ya, Pak Adi, terima kasih kepada Pak Benhom atau Pak Adi. Mungkin langsung saja ya. Terima kasih waktu yang sangat luar biasa dari Pak Iskan Kholba Lubis, yaitu dari fraksi PKS Komisi 8. Jadi ini langsung saja, yang mana saya merasa upaya, jadi saya menginginkan pendapat dari Pak Iskan Kholba, yaitu upaya yang istilahnya di situ yang memang harus kami lakukan menurut Pak Iskan Kholba supaya apa yang kami inginkan ini tercapai. Memang tadi Pak Iskan sudah memberikan penjelasan, yaitu di DPR, yaitu lembaga politik itu penuh penekanan. Memang kami itu sudah turun langsung, itu yang pertama sudah kami lakukan tindakan yang pertama, yaitu langsung ke Jakarta. Memang komisi-komisi itu sudah memang kami lalui Pak Iskan, itu baik dia dari praksi-praksi yang lain sudah kami lakukan.
Jadi ada yang tertimbul di benak saya, yaitu upaya ketika itu pendapat kami atau aspirasi lah saya katakan, aspirasi kami dari dosen tetap non-PNS ini sudah merupakan titik ujung lah saya katakan, yang mana belum mendapatkan hasil dari apa yang kami inginkan tersebut. Tadi Pak Iskan Kolba menyebutkan ada media, kemudian demo. Memang saya rasa ini Pak Iskan ini yang dilakukan oleh guru-guru, begitu juga dari kesehatan lah saya katakan. Ketika kesehatan itu diangkat ke PNS, kemudian guru-guru tersebut mendapat sorotan yang sangat luar biasa. Salah satu contohnya dari Bapak Nadiem ya, itu yang ingin kami lakukan itu biar greget atau istilahnya upaya-upaya tindakan itu supaya langsung dia istilahnya apa yang kami inginkan itu tercapai. Karena kenapa saya mengatakan demikian Pak Iskan? Karena rumor yang ada di luaran itu P3K itu selalu harus melalui tes, begitu Pak Iskan Kolba. Apakah langkah terakhir nantinya yang akan kami lakukan itu mendapatkan hasil yang akan kami inginkan tersebut, seperti yang saya jelaskan tadi. Semua komisi itu memang sudah kami lalui Pak Iskan Kolban. Selama beberapa hari kami di Jakarta, yaitu ada 3 atau 4 hari. Jadi apakah memang ini nantinya titik terakhir yang akan kami lakukan supaya apa yang kami inginkan semua dosen tetap non-PNS seluruh Indonesia tercapai. Mohon penjelasannya Pak Iskan Kolba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi terakhir mungkin ada dari Aceh. Win Aroniri Aceh. Aroniri dengan Baik. Diizinkan dari timur kalau bisa dari timur. Dari Ternate tadi ada kalau boleh. Dari Ternate atau dari Samarinda, kalau nggak salah Banjarmasin tadi ada. Mohon maaf Pak. Kalau ada Jawa Timur lebih keren loh, Jawa Timur. Oke, ada yang dari tadi. Oke, ke Aroniri. Aroniri. Oke, silakan. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Busnamam Usman. Oke, langsung saja Pak. To the point aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wassalamualaikum yang kita muliakan rekan kita Bapak Iskan Kolba Lubis. Salam dari Aceh, Nanggro Syariat. Semua sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja kami ingin menanyakan tentang regulasi. Jadi kalau bisa di Komisi 8 ini kami melihat tidak ada utusan dari Nanggro Aceh Darussalam di luar Provinsi Aceh ini banyak yang menduduki Komisi 8. Kan tetapi kita punya jaringan termasuk Bang Nasir Jamil dan sebagainya, nanti kita lobby, dan juga kita bagian daripada warga Nahdien Aceh ingin berusaha juga dengan kawan-kawan yang ada di Jakarta. Kami ingin meminta semacam advokat hukum kepada Kakanda Iskan Kolba Lubis agar adanya regulasi dan undang mengatur tentang BTB PNS ini bisa dikonversi kepada ASN P3K. Jadi bagaimana karena Iskan Kolba Lubis nanti bisa mengadakan satu rapat khusus dengan komisi-komisi dan bisa meyakinkan Bapak Presiden dalam hal ini para menteri yang mengambil kebijakan agar kami ini diperhatikan. Kami sangat komit untuk NKRI ini untuk mengabdi anak bangsa.
Hanya itu yang saran kami adalah agar dibantu regulasi ini diperjelas, sehingga dengan jelasnya regulasi ini yang termaktub dalam undang-undang, sehingga sangat memudahkan konversi DTB PNS menjadi ASN P3K. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Pak Taslim mungkin. Pak Taslim ada? Pak Puli Taslim? Ada, Pak. Silakan Pak Taslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, begitu juga Sekjen dan teman-teman semua yang saya hormati, alhamdulillah bahwa di samping perkenalan dengan kawan-kawan semua para dosen, kebetulan ya Pak DPR kita ini adalah ya kawan saya juga ketika berada di Mesir atau di luar negeri. Jadi salam hormat saya dan salam kangen kepada Pak Iskan Kolba Lubis. Pak, saya juga termasuk di antaranya dosen. Kalau ada tadi yang Bapak informasikan, ada yang mengabdi untuk mengajar di perguruan tinggi, ada yang sampai 30 tahun. Dan itu mungkin saya itu Pak, termasuk di antaranya karena tahun 1993 saya sudah ngajar di Tarbiyah, waktu itu masih IAIN, UIN Medan sekarang. Luar biasa. Jadi kebetulan, ya, jadi kalaupun waktu itu masih S1 tapi sudah diminta, dan kebetulan pada 2002 dilanjut dengan sesudah S2 waktu itu, dan terakhirnya 10 tahun terakhir kebetulan saya dari Mandailing Natal, dan di samping dibuka di sini perguruan tinggi sebelum, dan dosen tetap di sini ya diminta sambil pulang kampung lah, sambil mengabdi ke daerah. Pada bulan Maret 2010 alhamdulillah saya sudah di Stain Mandailing Natal, dan alhamdulillah sesudah 3 tahun ini sudah menjadi negeri yang dipimpin oleh Bapak Dr. Torkis Lubis yang berasal dari S1 di Mesir juga, dan S2 di Maroko dan S3-nya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ataupun rahmat bagi Mandailing Natal khususnya. Beliau juga memimpin ketua Stain Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal ini, dan itu yang kita syukuri, kita dapat mengabdi untuk mencerdaskan bangsa lewat mengajar di perguruan tinggi. Sedikit saja yang mungkin saya sampaikan atau saya mohon meminta kepada saya juga sebagai katakanlah di satu sisi sebagai wakil kami, terutama dari Sumatera Utara, lebih khusus lagi dari Mandailing Natal, artinya Bapak sebagai wakil kami, wakil rakyat, kami di samping mendoakan, minta tolong mudah-mudahan kepada Pak agar dapat memperjuangkan kami lah. Bagaimana yang terbaik untuk kami? Ya kalaupun dianggap yang 8.000 sekian ini secara nasional adalah kecil, mudah-mudahan Bapak lah kami harapkan itu untuk memperjuangkan kami, menyampaikan aspirasi kami di pusat sana. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kirim salam kami khususnya saya sendiri atau Stain Mandailing Natal, mungkin dengan ketua lah. Saya mewakili kirim salam sama Bapak. Mudah-mudahan kita semua, khususnya Bapak,
dalam keadaan sehat selalu dan sukses untuk mengemban tugas. Terima kasih Pak Iskan Kolba. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilakan kepada Pak Ustadz Iskan untuk memberikan tanggapan tadi beberapa pertanyaan dari Pak Rozi, Bu Melda, kemudian Pak Taslim juga ya. Silakan Pak Ustadz. Jadi terima kasih masukan teman-teman. Ini kan bapak-bapak semua alhamdulillah dosen-dosen ya hebat-hebat. Supaya kerja kita lebih sistemik, pertama harus ada tim yang menganalisa aspek hukum. Jadi kalau umpamanya dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 itu nanti ke Mahkamah Konstitusi. Kalau bertentangan di bawah undang-undang berarti ke Mahkamah Agung gitu ya. Itu yang pertama harus ada. Karena semua kebijakan pemerintah itu kan produk hukum. Jadi harus dipelajari, ada yang semacam yang menangani itu. Yang kedua, kalau nanti saya dan teman-teman DPR itu dari segi politiknya, maka teman-teman tadi yang dari daerah itu juga, kan biasanya anggota DPR itu kalau aspirasi daerahnya kan dia lebih semangat. Umpamanya yang dari Aceh ada Nasir Jamil atau siapa, dari Jawa Timur, Bapak juga harus komunikasi dengan mereka. Apalagi kalau mereka itu di Komisi 8, Komisi 2, Komisi 10, dan Komisi 11 itu Menteri Keuangan. Itu nanti lebih cepat itunya keputusan politiknya. Karena nanti output dari keputusan itu adalah rapat bersama 4 menteri dipimpin oleh pimpinan DPR. Nah, itu keputusannya mengikat. Walaupun kita sudah putuskan tahun ini, bisa saja nanti baru diberlakukan tahun depan. Karena anggaran untuk tahun 2021 sudah diketok bulan Oktober kemarin. Kecuali ada perubahan anggaran lagi bisa masuk. Jadi dia walaupun sudah diputuskan tahun ini, bisa saja actionnya tahun depannya. Karena umpamanya kalau kita ingin umpamanya P3K jumlahnya berapa, itu kan ada hitung-hitungannya, harus dianggarkan lagi gitu. Jadi itu harus ada yang bekerja seperti itu. Jadi produk outputnya itu harus keputusan bersama 4 menteri yang dipimpin oleh DPR. Keputusan. Nah, baru teman-teman tugasnya itu merumuskan. Nah, pertama bagaimana merumuskannya? Pertama disepakati dulu target kita apa. Nah, kalau target kita P3K, teman-teman harus sudah punya data. Mungkin sudah punya data. Kita pingin P3K umpamanya sekian 10.000, kan gitu. Nah, baru nanti kita masuk aspek teknis. Ini mau diangkat langsung atau melalui pengujian, karena negara punya hak juga kalau lebih banyak umpamanya yang dibutuhkan, yang pemerintah baru mampu umpamanya 30.000, yang punya syarat itu 60.000, dia pasti batasi. Nah, kalau dibatasi itu paling efektif membuat persyaratan, kan gitu. Nah, itu teknis lah. Nah, itu maka kita harus nanti punya data. Jadi kita maunya apa kesimpulan yang ada di Komisi 8, apa kesimpulan yang ada di Komisi 10, apa kesimpulan Komisi 2, Komisi 11, itu beda-beda. Komisi 11 nanti menghitung anggaran, Komisi 8 yang berhubungan dengan Kementerian Agama, Komisi 10 yang berhubungan dengan Kementerian Pendidikan, yang Komisi 2 yang berhubungan dengan sistem pengangkatan pegawai. Nah, jadi nanti teman-teman sesudah itu bisa merumuskan ini. Jadi kita pingin yang jumlahnya sekian, statusnya begini, ininya. Jadi jelas itunya gitu. Nah, ketika kita nanti membuat rapat bersama, teman-teman sudah bertarung gitu. Kita pinginnya begini gitu. Pinginnya begini, modal ini. Umpamanya karena jumlahnya sedikit, ada di pemilihan langsung diangkat aja. Bisa saja, itu kan keputusan politik. Tapi kalau jumlahnya besar, kemampuan pemerintah baru sebagian, otomatis harus dibuat penilaian gitu. Itu sah-sah saja gitu. Nah, kita maunya apa, caranya bagaimana gitu. Jadi menurut saya cara kerja perjuangan efektif efisien. Gitu. Saya lagi mau dijawab tadi, saya soalnya tidak catat, nggak ada di hotel ini nggak ada pulpen gitu. Ada yang belum terjawab?
Tadi sudah Pak Ustadz soal mekanisme, kemudian harapan kami tentang P3K. Sebelum nanti diteruskan oleh Pak Ketua Umum kita dari Pak Afandi dari Jember sekaligus untuk memberitahukan beberapa update terkini hasil roadshow ke Jakarta kemarin. Ada hal yang menarik Pak Ustadz ketika kemarin ramai-ramai bahwa di media bahwa ada slot rekrutmen kuota P3K ini sampai dengan 1 juta, 1,2 juta kalau nggak salah yang saya baca untuk guru. Karena banyak di headline itu Pak Nadiem Makarim 1,2 juta guru akan di P3K-kan gitu kan. Nah, pertanyaan dari kami adalah apakah dosen perguruan tinggi yang sudah lama ini gitu kan loyalitas nggak perlu lagi ditanyakan lah, apa nggak bisa itu dimasukkan karena mungkin cuma 8.500 orang 1,2 juta ini, atau ya syukur-syukur dari 1,2 juta itu kita ini sudah dihitung, atau bagaimana informasi terkininya itu Pak? Itu kan sudah berhubungan dengan komisi terkait ya. Saya kan tidak mengikuti hari per hari di komisi 10. Nah, itulah salah satu tugas tim tadi tuh, supaya kalau bisa ini keputusan itu ada di komisi 10 gitu. Keputusan itu kita ambil, kita copy, nanti kita rumuskan. Di waktu sidang 4 menteri tadi yang dipimpin pimpinan DPR, biasanya kalau di DPR itu ada namanya rapat, ya, ada ruangan yang lebih luas, karena nanti teman-teman kan ada di bawah, ada di balkon gitu ya. Biasanya begitu. Jadi nanti kita itu sudah, kalau bisa sudah ada semacam keputusan mini gitu di fraksi-fraksi di komisi 2, komisi 8, komisi 10 sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ketika kita sudah sepakatin, umpamanya ternyata yang bahwa sudah siap mengangkut 1,1 juta, kita cuma butuh 40.000 yang sudah ada. Ini dibuatlah kebijakan begini. Itu kan kebutuhan politik namanya kan. Tentunya harus ada lobby dengan menteri ini. Nah, jadi mungkin maka yang saya sampaikan tadi, sistem kerja teman-teman itu harus bisa meracik dan beratkan kue gitu, mengolah kue ini menjadi kue yang enak, jadi bulat gitu, yang jadi mahal gitu ya. Karena ini kan ada 4 kementerian ini yang beda-beda ini. Nanti begitu 4 menteri ini kita umumkan, itu nanti ketahuan siapa yang menghalangi di situ gitu. Dulu kemarin kita juga tahu akhirnya Menteri Keuangan, kita serang Menteri Keuangan. Langsung dia agak KO gitu, akhirnya dia diputuskan kan. Jadi biasanya yang gini-gini itu mentoknya itu di Menteri Keuangan. Misalnya begitu. Karena sebetulnya Menteri Agama dia senang aja banyak orang jadi PNS ya kan. Ya, betul. Kemudian Menteri Pendidikan juga, kemudian Menteri Aparatur Negara dia yang ngatur itu kan, itu biasanya masih bisa kita lobby-lobby lah. Tapi Menteri Keuangan itu yang namanya keuangan kan di mana-mana kan masuknya gampang, keluarnya susah kan gitu dia. Karena memang kalau dia gampang keluar uang juga nggak ada uangnya juga, jadi harus diatur gitu. Nanti kita kan bisa diskusi, baru nanti dilibatkan Komisi 11 di situ, Komisi 11 ngerti anggaran. Ini bisa kok Menteri cuma butuh sekian anggaran, nanti kita geser ini, kita geser itu. Itu jadi sangat teknis memang. Tapi kalau kita tidak bisa merajut tadi itu, kita nanti akan bingung sendiri kerjanya gitu ya. Jadi kita rajut, ngambil kita ada kayak 10 1 halaman gitu, ini poin-poin ini yang kami inginkan. Pak Menteri, nanti kalau sudah, mungkin saya lebih enak ya merajutnya ya. Nanti kalau teman-teman sudah bisa membuat itu, nanti saya bisa ngomong kan nanti gini, kalau di rapat Pak Menteri itu biasanya nanti ada Komisi 8, ada Komisi 10, nanti teman-teman juga berdiskusi situ. Biasanya PKS itu menguasai konten gitu, jadi nanti lebih enak itunya ngerjain menterinya dalam tanda kutip ya. Nah, menteri gini, Anda ini nggak benar gini gitu ya. Itu biasa itu. Cara-cara DPR nekan itu biasa begitu ya. Memang nggak harus begitu kalau nggak dianggap dia. Ini kalau kita nggak gitu nekannya, ini makhluk-makhluk Allah ini yang kadang ya jelas juga mereka ini. Subhanallah. Oke. Terima kasih banyak Pak Ustadz Iskan Kolba Lubis sudah mau menampung aspirasi kami gitu kan.
Nah, sebelum kami akhiri, kami mohon kesediaan Pak Ketum, Pak Nur Afandi dari Jember, sekaligus memberikan update terkini hasil roadshow ke Jakarta. Mungkin ada update terkini yang sudah dijalin. Sekaligus mohon kesediaannya untuk menutup acara karena sekarang sudah pukul 23:10 waktu Indonesia Barat. Di wilayah yang lain sudah pukul 24 lewat. Silakan Pak Afandi. Silakan. Mohon maaf kepada kawan-kawan yang lain yang sudah raise hand, yang sudah titip pertanyaan. Secara umum pertanyaannya sama, cuma karena keterbatasan waktu tidak bisa kita persilakan semua untuk bertanya langsung kepada Ustadz Iskan. Silakan Pak Afandi. Baik, terima kasih Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Uqaddimu lakum nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami takdibi Abangda Iskan Qalbalubis yang telah menyempatkan hadir dan bisa bersilaturahmi lewat Zoom ini. Salam kenal Abangda dari saya, Muhammad Rafandi, selaku Ketua DPPN SRI. Senang sekali bisa berjumpa dengan Abangda Iskan pada kesempatan malam ini. Dan terima kasih banyak sudah bisa meluangkan waktu dari kesibukan Abangda Iskan dari kegiatan reses. Tentu juga pula tidak terlupakan teman-teman senasib dan seperjuangan, dosen tetap non-PNS seluruh Indonesia yang dalam hal ini bergabung ada kurang lebih 109 yang sekarang 95 dari beberapa perwakilan. Ini menunjukkan semangat yang luar biasa. Jadi kapanpun kita siap untuk bagaimana memperjuangkan kita semua. Sehingga dengan waktu yang startnya jam 10 tadi, kita pun sudah siap walaupun di beberapa daerah mungkin sudah jam 11 ataupun jam 12. Harapan besar dari kami kepada Abangda Iskan tidak cukup pada komunikasi virtual ini, saya kira, sehingga mohon izin dan mohon kesempatan kami akan memfollow up-i terutama dari saran-saran dan beberapa langkah strategis yang disampaikan barusan. Tentu kita secara face to face, virtual, kami akan roadshow kembali ke Jakarta. Abangda Iskan juga menjadi salah satu tujuan kami ketika kami roadshow di Jakarta 4 hari yang lalu. Hanya saja karena kepentingan dan waktu reses, sehingga kami tidak bisa jumpa. Sehingga perlu kami sampaikan juga pada malam hari ini dengan teman-teman yang lain bahwa mulai hari Rabu, Kamis, Jumat kita di Jakarta Roadshow. Pertama kita ketemu dengan Komisi 8 dengan Bapak Indro dari Partai PDIP dan juga kemudian kami ke Minpan RB. Alhamdulillah beliau Pak Cahyo menyambut kami walaupun tidak secara face to face karena memang beliau pada posisi swab pada saat itu, sehingga kami berjumpa langsung dengan staf sus dari Pak Cahyo. Kemudian setelah itu kami roadshow ke Kemenak, bertemu dengan Kasubdit Ketenagaan dan juga berjumpa pula dengan Direktur PT KIN. Yang semuanya
kami rangkum dalam kemasan silaturahim dan roadshow untuk mengetahui informasi secara langsung dari beberapa informasi yang beredar dengan isu atau aturan 49 tentang manajemen P3K dan seterusnya. Nah, perlu juga pada malam hari ini sehingga biar ada ketersambungan dengan Kakanda Iskan informasinya. Jadi roadshow kami itu berkesimpulan bahwa semuanya dan kita masih punya harapan besar aturan itu atau regulasi itu bisa kami perjuangkan dan kami bisa masuk di P3K tanpa tes dan terlebih tujuan akhir adalah PNS. Apapun dan bagaimanapun itu caranya. Karena itu bukan tanpa alasan, tetapi karena memang pengabdianlah yang kemudian perlu negara mengapresiasi terhadap kami. Semangat dan setuju sekali dengan apa yang disampaikan Abang Da Iskan tadi bahwa dosen adalah bagian terpenting untuk mencerdaskan bangsa sehingga perlu juga pun diapresiasi. Hanya pelengkap derita Abang Da, saya juga cerita sedikit bahwa perbincangan tadi adalah perbincangan persoalan regulasi yang memang perlu untuk kami dibantu dan kami berharap besar Abang Da Iskan bisa mengawal ini. Sehingga memang kami berharap untuk bisa ketemu secara langsung kepada Abang Da Iskan untuk kemudian bagaimana ini bersama-sama untuk mengawal. Sebagai pelengkap penderita selain daripada regulasi, kami di PTAIN, di perguruan tinggi di daerah itu ada yang disampaikan tadi, kita masih pada kelas 2, pada level kelas 2, dan juga ada beberapa hak-hak kami yang kemudian tidak bisa kami terima. Bagaimana kami yang sudah waktunya serdos dengan alasan aturan dan segala macam kita belum sertifikasi dosen atau serdos. Dan banyak hal, baik NIDN dan seterusnya. Yang terpenting juga Abang Da perlu ketahui bahwa kami yang disebut dengan dosen tetap bukan PNS, ini masih setiap 2 tahun sekali kami gelisah karena harus memperjuangkan dan menunggu dari kontrak. Jadi kami setiap 2 tahun sekali itu tanda tangan kontrak. Apakah itu diperpanjang atau tidak. Jadi cukup miris sekali sebetulnya Abang Da. Jadi setiap 2 tahun sekali kita masih nunggu apakah kita diperpanjang atau tidak. Nah, dengan kesempatan pada malam hari ini, kami berharap besar mewakili teman-teman semua, berharap besar kepada Abang Da Iskan Kolbalubis bisa kemudian mengawal, karena memang ini bukan hanya persoalan apa yang ada, tapi ini sudah persoalan hati, persoalan juga hak yang memang perlu kamu terima sebetulnya. Sehingga berharap betul dan berharap sangat sekali bagaimana teman-teman ini juga Abang Da Iskan Kolbalubis bisa memperjuangkan ini. Yang terakhir, terima kasih banyak Abang Da Iskan Kolbalubis, luar biasa dan salam hormat pada malam hari ini yang sudah larut, tapi tetap masih menerima kami, masih mau berdiskusi, bahkan juga siap untuk mengawal. Terima kasih Abang Da, dan selanjutnya kami juga akan menyertakan, mohon izin agar tidak dianggap mengganggu, bila mana di beberapa waktu berikutnya kami menghubungi Abang Da untuk berkonsultasi entah lewat WA atau telepon, karena ini juga berkaitan dengan bagaimana naskah-naskah yang perlu kami siapkan sehingga lebih spesifik sebagaimana harapan dari Abang Da Iskan Kolbalubis.
Terima kasih Abangda atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Saya mewakili teman-teman DTNP seluruh Indonesia. Mohon maaf dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mas Adi. Mungkin bisa ditanggapin Pak Iskan kalau boleh lagi, atau ada tanggapan terakhir kan? Closing Pak Iskan. Ya. Kita akhiri. Statement. Closing statement. Ya. Closing statementnya Pak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukan teman-teman. Insya Allah sih kalau yang saya usulkan tadi kerja itu sistematik ya, jadi terstruktur dengan dengan bantuan teman-teman dari Dapil katakan Jawa Timur 1 dan 2 itu ada juga datanya itu di internet siapa itu. Syukur-syukur yang kalau bisa ada dari perwakilan daerah itu dari Komisi 8, 2 dan 10 gitu ya. Itu nanti jadi bisa berkoordinasi kami untuk dia perjuangkan atau kami dapat informasi dari komisi yang bersangkutan. Jadi dengan cara itu, dengan memakai media sosial terus itu dibuat isu besar dan jelas nanti apa yang kita inginkan dan apa kendalanya, bagaimana penyelesaiannya nanti lebih sistemik gitu. Pada prinsipnya itu menurut saya gimana kita kerja jadi tidak banyak dengan sistemik begitu kan ada bagi tugas gitu ya, itu nanti lebih enak kita merumuskannya. Itu aja barangkali. Ya. Makasih teman-teman sekalian. Saya izin mau keluar ya, ini ada SMS teman mau datang sini ya, dia sedang nunggu jawaban SMS saya. Oke. Saya mohon izin dulu mau keluar ya sebentar ya. Ya, makasih banyak Bang. Terima kasih Bang. Pak Iskan kalau masih di Medan boleh, kalau kami boleh ketemu, ya Pak. Ya, kalau memang ada waktu di Medan, saya datangin Pak. Pak Ustadz. Saya baru dari Medan kemarin ya. Ya Pak, ya. Kami tunggu Pak. Kalau kapan Bapak ke Medan kami tunggu, kalau boleh ketemu. Gini aja. Ketua-ketuanya itu bikin aja WA. Siap. Grup ya. Nanti biar enak komunikasinya gitu. Ya. Siap Pak Bang. Terima kasih ya. Makasih Pak Iskan. Makasih Bang. Semua kawan-kawan ya kepada Pak Iskan. Pak Adi dan Pak Ketum boleh sharing. Monggo, siap. Saya lagi panas ya. Sebelum sharingnya Pak, saya ingin memberikan informasi sedikit. Siap. Dari hasil rapat kita 2 hari yang lalu terkait dengan agenda ke Jakarta 11-13, itu sedang kita buat laporan dan rencana tindak lanjut. Memang ada hal-hal taktis strategis yang sedang kita susun, termasuk yang tadi disampaikan oleh Pak Iskan, itu sudah menjadi perhatian kita. 3 ranah penting yang akan kita lakukan, termasuk media, kemudian membagi tim, dan berfokus pada 3 wilayah eksekutif di Menpan RB, kemudian legislatifnya di Komisi 2, 8, dan 10. Plus tadi ada Komisi 11. Nah, informasi terakhir dari rekan-rekan dari Mandailing Natal, target kita Maret itu semua fraksi sudah kita pegang, Menpan RB sudah kita pegang, dan insya Allah sedang berusaha teman-teman untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Teman-teman dari Mandailing Natal untuk memfasilitasi kita bertemu dengan Pak Jokowi, setidaknya dengan Kepala Staf Presidenan. Nanti rilis resminya akan kita kirim Pak. Kita kirim ke kawan-kawan Indonesia untuk kemudian kita akan melakukan aksi nasional lah. Aksi nasional itu tentu tidak bukan parlemen jalanan ya, tapi kita lebih mengedepankan aspek-aspek yang lebih elegan. Itu saja informasi dari saya Pak. Silakan Pak Adi.
Oke. Gimana? Mohon izin Pak Ketum ini. Kita mau lanjut atau kita cukupkan sampai di sini? Ya, kalau boleh saya mau sharing sedikit aja sebenarnya. Lanjut. Silakan. Pak Rozi. Lagi panas. Saya lagi panas Pak. Apa Bang? Mohon maaf nih. Kebetulan saya memang baru bergabung. Baru ini bergabung dengan grup yang mulia ini. Saya pikir kalau melihat perkembangan tadi Pak Ketum dan Pak Sekjen dan kawan-kawan semua, saya rasa forum seperti ini kita perlu buat lagi nih Pak. Iya. Betul. Mungkin dalam 2 hari gitu, 2 hari sekali kita main. Kemudian hasil dari diskusi semacam ini kita publis aja di media. Saya berharap sebenarnya dari Aceh udah pakai salam Allahumma afiq ila aqwamit thoriq, kemudian ketua umum juga. Saya berharap besar dengan Nahdiyin di sini sebenarnya. Karena kita tahu Menteri Agama misalnya itu adalah senior kita di PMII gitu. Dan saya pikir kalau misalnya bisa kita gaet dari Jawa Timur, mungkin Pak Ketum, anggota DPR dari Jawa Timur, untuk bicara di forum kita seperti ini, saya pikir itu menjadi penyemangat juga untuk kita. Kalau untuk Komisi 2, kebetulan Komisi 2 itu ketua komisinya dari dapil kita, dari dapil Sumut, Doli Kurnia Tanjung. Itu dari kalau nggak salah Komisi 2 dia tuh ketuanya, ketua Komisi 2. Dan saya mungkin bisa komunikasi dengan lewat timnya lah gitu. Kalau untuk Komisi 2 ya. Mantap. Kemudian kalau untuk di Komisi 11 itu dari Medan, dari Sumut itu dapilnya dapil Madinah itu. Gitu. Jadi memang forum ini kita rutinkan Mas sampai hari H baru kalau usul sampai kita bergerak. Artinya kita kayak hari ini kan kita sudah dapat komitmen dari Pak Iskan gitu. Kalau misalnya kita undang dari Jawa Timur, kita dapat komitmen dari anggota DPR Jawa Timur, itu saya pikir modal yang bagus juga untuk kita. Saya pikir begitu Pak Ketum. Terima kasih. Siap. Oke. Silakan Pak Afandi, mungkin mau ditanggapi singkat. Baik. Pak Afandi. Baik, terima kasih. Jadi luar biasa semangat dari Pak Rozi. Jadi semangat itu saya kira sama dengan semangat kami semua ya. Kita tangkap. Sebagaimana yang disampaikan Pak Sekjen tadi, jadi kita sudah menyusun sebetulnya, dan ini adalah bagian dari rangkaian, ya. Dan kita akan beberapa waktu berikutnya kita akan melakukan zoom, ya, untuk kemudian memantapkan, yang kemudian pada season berikutnya kita juga roadshow kembali, dan ini sudah membawa muatan. Kalau kemarin silaturahim dan kita roadshow berikutnya ini sudah membawa muatan, membawa misi, dan secara konsep kita sudah matang. Memang ini sudah menjadi perbincangan kami sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekjen, juga Pak Bendum. Nanti beberapa waktu berikutnya kita menyesuaikan. Kita kayaknya Senin punya jadwal ini, tinggal juga kita follow up berikutnya dan mendiskusikan sehingga kita bisa juga terarah dan jelas pasti, sehingga dukungan tetap kita akan lakukan terutama di Komisi 8, Komisi 10 dan Komisi 2. Saya kira itu Mas Adi. Pak Rozi luar biasa semangat. Siap. Kemudian untuk media juga kita memang dikawal terus Pak Rozi dengan media yang kita punya, jejaring yang kita punya. Insya Allah lah semua. Alhamdulillah. Ini kalau terzalimi begini Pak Ketum. Saya mengingatkan kembali kepada kawan-kawan mungkin yang belum join, belum aktif di WA grup khususnya ya. Kita sudah punya WA grup WA ya, WhatsApp maupun Telegram.
Silakan join bareng-bareng kita suarakan aspirasi kita semua dari Sabang sampai Merauke sana. Mudah-mudahan harapan kita, misi besar kita bahwa kita ingin menjadi dosen tetap ASN P3K tanpa tes ini insya Allah tercapai dan dikabulkan. Amin. Amin. Karena waktu juga sudah malam, saya mohon maklum buat semuanya. Mohon maaf juga karena tidak bisa mengakomodir satu persatu dari wilayah demi wilayah yang lainnya karena keterbatasan waktu kita bersama. Mohon izin Pak Ketum, Pak Sekjen untuk kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat semuanya. Salam kompak. Ketemu lagi mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi katanya grup WA penuh ya? Siap. Bang Roji. Oi. Bang Roji. Ya, Kak. Bu. Dari Jakarta bisa menjadi garda terdepan. Bang Roji. Ya, Bu. Jakarta dari kemarin kita udah roadshow, Pak. Nggak pernah kelewat, insya Allah. Alhamdulillah. Bang Roji. Oi. Dari ISU kan? Iya, Bu. Nanti bisa Bapak Ibu silakan bagi yang ingin live silakan monggo karena kita juga saling memaklumi satu sama lain. Untuk yang kurang jelas boleh japri baik ke Pak Ketum langsung, Pak Sekjen maupun korwil kita yang ada di daerah masing-masing. Pak Adi, tadi ada usulan Pak Iskan itu bahwa korwil mungkin sama Pak Ketum buat grup grup istilahnya grup yang kecil gitu untuk apa mungkin bisa dipertimbangkan. Grup khusus ya. Okay. Artinya di apa namanya supaya nggak rame, maksudnya rame kita lebih bagus, tapi untuk diskusi-diskusi yang strategis kan mungkin kalau ada ketum dan pimpinan-pimpinan kan lebih bagus korwil gitu. Ya, saya kira mungkin bisa dipertimbangkan. Iya, itu sudah dipersiapkan oleh Pak Sekjen. Lalu mantap. Nomor Pak Sekjen sudah di-share. Kita memang perlu segala arah, semua arah kita lakukan. Pak Najar itu tinggal serangan udaranya nih yang mulai akan kita bicarakan. Pak, mau tanya ini Pak Ketum keuangan dari Universitas Bengkulu. Ya itu kan kalau seandainya kuota guru itu nggak tercapai, gimana cara nyisipinnya kuota kita itu kan nggak terlalu banyak, saya pikir. Apakah perlu administrasi lagi ke pemerintahan atau perlu perjuangan tahun depan? Saya pikir kalau nggak tercapai kuota kan bisa kita sisipkan di sana. Atau harus perubahan nomenklatur lagi, betul. Anggaran atau apa seribet itu gitu loh. Iya betul. Tinggal disisipkan maksudnya itu kan? Iya. Tambah pasal peralihan saja di Undang-Undang ASN. Begini pada di naskah prinsipnya akademik kita juga fokusnya ke situ Bapak Ibu. Di naskah akademik dan brief polisi yang kita buat itu memang sudah mencantumkan dasar-dasar hukum, kemudian poin mana saja kita bisa masuk. Hanya memang pada saat diskusi Pak Ketum dengan staf ahli Menpan RB, memang ada beberapa misalnya kalau misalnya harus tes tulisnya apa, tambahan-tambahannya. Kalau tidak seperti apa. Itu memang sebetulnya sudah menjadi bahan kajian. Dan naskah akademik kita insya Allah akan kita pertajam lagi tentu dengan dengan bahasa yang lebih menukik lagi lah. Pak Bendum, saya izin live duluan karena besok subuh jam 3 saya harus ke kabupaten. Istri saya besok pelantikan P3K dari jalur guru. Jadi saya harus izin live duluan. Selamat. Siap. Selamat. Assalamualaikum. Semoga menyusul Pak Ketum. Terima kasih Pak Ketum. Siap. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Izin permisi. Ini Pak Nazar, gimana Pak Nazar ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Melda gimana kabarnya nih? Mas sampai. Sehat. Kelihatan capek ya. Semoga sehat kita semua ya kawan-kawan. Amin. Saya terlambat Pak Ketum. Pak Nazar kok kelihatan ceria gitu ya.
Siap-siap, monggo yang mau live silakan, monggo. Karena memang Saya dari waktu. Takengon tadi agak lambat masuk Pak Ketum, jadi nggak dengar semuanya. Aduh. Semoga ini terrekod dan nanti kita bisa rilis. Pasti setiap kita ada agenda, pasti kita akan siapkan rilis. Iya. Izin live, Pak. Monggo, siap, lanjut. Ini ada yang jam 12, jam berapa ini di luar? Bu Melda jam berapa di situ, Bu Melda? Ya, kenapa Pak Ketua? Jam berapa di situ? Mungkin celengan perjuangan sudah bisa dijalankan untuk seluruh Indonesia. Iya. Kalau mama-mama itu, bapak-bapak kalau udah terbangun tidur lagi itu. Kalau bapak-bapak semakin malam semakin bangun. Bapak juga begitu, bapak-bapak. Oke. Untuk celengan tadi, untuk celengan di masing-masing daerah, mohon disiapkan dulu. Nanti akan ada surat resmi yang akan dikirim untuk di grup untuk Bapak Ibu. Kapan itu kami tentu akan menyiapkan dan dalam waktu dekat untuk celengan itu. Karena itu juga amunisi kita. Kita nggak bisa perang kalau tidak ada amunisi. Nggak ada peluru, nggak bisa perang itu. Iya. Ya, celengan akhirat itu. Kami Aceh siap, Ketum. Ini emak-emaknya sedikit, bapak-bapaknya banyak ya. Ya bagusan kayak gitu memang. Wah, itu emak-emaknya cuma 3. Kalau kita kan pendukung dari belakang, penyokongnya. Semangat kali ini. Kami pun kalau nggak ada mama ini macam mana hidupnya nih, Bu? Nggak bisa. Nggak bangun-bangun. Berarti kan saling membutuhkan. Iya. Saling membutuhkan. Iya. Terima kasih Pak Ketum. Mohon izin ya. Siap, monggo, siap lanjut. Baik, terima kasih Pak Ketum. Mohon izin. Semoga sukses usaha kita. Sukseslah kita nih. Terima SK-nya aja lah nanti. Amin. Siap. Yang penting orang Jakarta jangan surut lah. Pak Adi ya, Pak Adi itu. Kami dari Aceh siap, amunisi siap. Yang penting